Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Seskap Teddy ataupun Letkol Teddy beberapa hari belakangan ini menjadi sasaran anak panah dari gerombolan oposisi ataupun orang-orang yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa Seskap Teddy? Nah, kalau kalian ingat omongan dari Bang Sulvan Lindan yang pernah mengatakan bahwa oposisi ini menyerang membabi buta Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran, itu hanyalah sasaran antara. Sasaran utama mereka adalah Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo ini sangat kuat, didampingi oleh orang-orang yang kuat, maka mereka menyerang Prabowo dari orang-orang terdekatnya. Dan sekarang mereka mengalihkan anak panahnya kepada Seskap Teddy. Dan kemarin isu yang sangat menggemparkan kita dengarkan bersama teman-teman bahwa Seskap Teddy konon kabarnya ditampar oleh Panglima Kopassus. Waduh. Ini isu yang terus digoreng oleh gerombolan pembenci di berbagai media sosial. Tujuannya apa? Ya untuk menjatuhkan Presiden Prabowo dan Letkol Teddy kembali dijadikan sasaran antara. Karena sasaran antara Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran tidak goyang sama sekali. Makanya mereka mencoba melalui Teddy. Dan nanti kita simak seperti apa analisis-analisisnya teman-teman ya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bung Rasman Nasution membongkar pertemuannya dengan Pak Jokowi. Dan ada cerita mengenai Pak JK. Wah, ini sangat menarik teman-teman. Dan ya, yang menjadi pertanyaan kita semua kan, apakah benar Pak JK yang membawa Pak Jokowi ke Solo? Ya, walaupun isu ini sudah dibahas beberapa channel TV, tapi kita perlu mendengarkan langsung informasi ini dari Pak Jokowi. Terakhir, kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari Hasan Nasbi mengenai isu-isu miring yang selalu menyasar Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bang, benar nggak Seskap Teddy digampar Panglima Kopassus? Waduh. Jadi begini, Ini bukan sekedar isu murahan kalau bagi saya. tapi sebuah operasi informasi yang sangat terukur. Jadi dalam dunia intelijen itu, kita tidak pernah melihat rumor sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mendelegitimasi kekuasaan. Satu hal yang harus diingat, Teddy ini adalah high value target. Bukan karena dia pegang anggaran triliunan atau punya program teknis yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Tapi justru karena dia tidak punya dosa kebijakan itulah lawan politiknya terpaksa memproduksi isu etik dan personal untuk membunuh karakternya. Logika sederhananya begini. Teddy adalah strategic gatekeeper. Dia berfungsi sebagai saraf pusat mata telinga sekaligus filter informasi bagi Presiden Prabowo. Artinya, menembak Teddy adalah cara paling efektif untuk menciptakan turbulensi di ring 1 tanpa harus menyerang Presiden secara frontal. Ini namanya strategi degradasi akses. Jika orang-orang kepercayaan Presiden bisa dikotori citranya, maka stabilitas psikologis kepemimpinan di jantung kekuasaan akan terganggu. Makanya isu Teddy benturan dengan Panglima Kopassus, Teddy ulang tahun dirayakan Presiden di hotel mewah, harga ratusan juta per malam, dan isu-isu lain yang menyasar Teddy itu sengaja diciptakan untuk memicu ego sektoral. Sebuah upaya klasik divide et impera untuk memberi kesan bahwa faksi-faksi elit di lingkaran presiden sedang saling cakar. Namun di sini ada anomali yang sangat tajam yang gagal dibaca oleh para aktor di balik operasi ini. Di level udara atau media sosial, Teddy mungkin dihujani narasi negatif. Tapi di level darat atau akar rumput, realitasnya justru bertolak belakang. Sampai hari ini kita masih bisa melihat kok bahwa Teddy menjadi human face dari kekuasaan Presiden Prabowo yang biasanya dicitrakan kaku. Gayanya yang cool dan cair, tanpa jarak dan komunikatif di lapangan, justru menjadi benteng alami yang membuyarkan tuduhan arogansi tersebut. Jadi Teddy ini ditembak justru karena dia terlalu efektif. Dia menjadi sasaran bukan karena dia lemah,
tapi karena perannya yang sangat rapat dalam menjaga ritme kerja presiden yang dianggap sebagai penghalang bagi kepentingan politik luar yang ingin mencari celah. Jadi jangan terjebak pada dramanya, karena ini sebenarnya adalah pengakuan dari lawan bahwa sistem pengawalan di jantung kepresidenan saat ini sedang sangat solid. Jadi besok-besok kalau kalian mendapatkan isu, berita, informasi di media sosial yang menyasar orang-orang yang terlihat dekat dengan presiden seperti Teddy, Bahlil, atau orang lain, jangan langsung dipercaya, karena bisa jadi itu adalah operasi informasi yang tujuannya untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Begitu kira-kira. Thank you. Nah, mungkin kalian masih ingat juga beberapa waktu yang lalu media Tempe juga kan pernah membuat sebuah tayangan ataupun video yang berusaha untuk mendegradasi Teddy. Yang kalau nggak salah ingat saya ya, dia mengatakan bahwa banyak jenderal-jenderal ataupun menteri-menteri ataupun wakil menteri yang sangat sulit bertemu dengan presiden karena dihalangi katanya oleh Teddy. Waduh. Pokoknya Teddy ini sekarang menjadi sasaran utama, teman-teman. Kamu sehari-harinya gimana jadi? Ini lampu merah. Apa? Lampu merah. Oh, ya. Nggak lampu merah ngapain ya? Ngapain? Mau belajar? Oh, Mau? Ada cita-cita? ada saya mau kolam. Yang kan resah. Jangan nangis. Di sini gak boleh sedih lagi ya. Jangan Di sini nangis. nanti adik-adik semuanya belajar yang baik, diberi penginapan yang baik, nanti diberi gizi yang baik. Insya Allah bisa membanggakan keluarga. Insya Allah juga cita-citanya nanti tercapai semua. Amin. Amin. Semua proses hukum bawanya kemana? Ke pengadilan. Termasuklah tadi kami diskusi dengan Pak Jokowi tentang Pak JK. Ini saya jelasin ya, bahwa Pak JK itu hanya sekali menghubungi Pak Jokowi. Hanya sekali. Ini dari Pak Jokowi nih. Ya, tadi ada Bu Ade. Beliau menelpon, beliau mengatakan, Pak Wali Kota minat enggak untuk jadi gubernur di DKI? Ya udah Pak, kalau gitu Bapak bicaranya ke partai. Jadi nggak benar kalau beliau itu yang menjadikan. Terus apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan fair? Beliau bilang bahwa yang benar itu ada peran Pak Hasim dan Pak Prabowo. Ada peran Bu Mega, itu benar. Pak Hasim menghubungi, Pak Prabowo berkomunikasi dengan Pak Hasim, kemudian Pak Hasim komunikasi ke Pak Jokowi. Sehingga ada pertemuan 1-2 kali di salah satu tempat di Jakarta untuk menggodok calon gubernur. Nah, jadi Pak Jokowi membenarkan pernyataan Pak Hasim. Tapi komunikasi dengan Pak JK iya, tapi sekali. Jadi kalau ada bahasa menjadikan jadi presiden, jadikan jadi gubernur tidak benar. Apalagi untuk menentukan cawapres. Ya, Pak Jokowi tidak ikut-ikutan. Ini untuk informasi penting. Pak JK itu jadi cawapres, Pak Jokowi tidak melibatkan diri. Beliau hanya menerima. Karena beliau paham bahwa dia diajukan. Bukan Karena ranahnya dia tidak gitu punya ya. kepentingan untuk memilih calon, untuk melakukan sesuatu untuk bangsa. Betul. Yang negatif tidak. Kalau menurut partai yang pas itu adalah Pak JK, beliau dengan senang hati menerima. Sehingga berpasanglah dengan Pak JK. Jadi kalau ada bahasa-bahasa Pak JK, beliau yang mengantar, ya beliau cuma bilang senyum. Udahlah Pak Rasman aja lah yang menafsirkan sendiri. Tapi yang pasti Pak Jokowi dipilih rakyat adalah karena beliau dianggap mumpuni menjadi presiden dan 2 periode menjadi presiden. Adapun yang lain-lain, Pak Jokowi tidak pernah terlibat. Apakah benci kepada Pak JK? Tidak. Apakah benci kepada Bu Mega? Tidak. Ini hanya masalah pilihan. Wah, dengar tuh, Pak Jokowi tidak pernah benci dengan Pak JK. Belakang-belakang ini presiden kita juga dituduh aneh-aneh. Ya kalau ke luar negeri suka nginep di hotel mewah, ya, di hotel bintang sekian dengan harga sekian, ya. Terus nginep di hotel mewah untuk merayakan ulang tahun sekretaris kabinet, macam-macam tuduhannya. Kalau kita mau berpikir agak jernih, mau berpikir dengan hati tenang, coba lihat track record ke belakang. Pak Prabowo, seorang Prabowo Subianto, sebelum jadi presiden standar hotelnya sudah setinggi itu. Sebelum dia jadi Menhan,
standar hotelnya sudah setinggi itu. Karena dia seorang pengusaha, dia kekayaannya di atas 2 triliun, sebelum dia jadi Menhan, sebelum dia jadi presiden, standarnya sudah seperti itu. Nah, kalau beliau kebetulan jadi tamu negara, biasanya yang menanggung penginapan beliau itu negara yang menjadi tuan rumah. Tapi kalau beliau sedang tidak ada kunjungan kenegaraan, hanya kunjungan kerja misalnya, tidak disambut dengan upacara kenegaraan, tentu Anda juga nggak bisa berharap dia tidur di Oyo, atau tidur di Red Doors, atau dibandingkan dengan kita kebanyakan yang bisa tidur di hotel yang biasa, karena pengamanannya juga harus ekstra. Tingkat keamanan presiden juga harus ekstra, terlepas berapapun biayanya. Dan dari yang saya tahu, Presiden Prabowo itu kemana-mana, kalau budget hotelnya jauh di atas yang bisa ditanggung negara, dia bayar sendiri. Jangankan Presiden Prabowo, saya selama menjabat di pemerintahan, saya tahu nih pagu, pagu hotel sebagai pejabat negara itu, dan pagu hotel itu hampir nggak pernah saya pakai. Kenapa? Dapat kamarnya kamar yang kecil. Sementara saya kalau ke daerah, kalau kunjungan ke luar kota tuh pasti ada terima tamu banyak sekali. Betul. Dan saya butuh kamar hotel yang ada ruang tamunya. Dan bukan sombong, saya juga selalu talangin sendiri kok. Biaya kamar saya kalau saya keluar kota selama saya jadi pejabat pemerintahan. Jadi, apalagi bagi seorang Prabowo Subianto yang sudah Kaya. jauh berkecukupan, Betul. sebelum beliau jadi pejabat, hari ini beliau tentu tidak perlu juga menurunkan standar akomodasi beliau. Sebelum dia jadi presiden aja sudah begitu. Dan saya tahu persis Presiden Prabowo, kalau kebutuhan beliau, kebutuhan pribadi beliau di atas pagu negara, beliau pakai anggaran sendiri kok. Jangankan Pakai uang itu, sendiri. selama jadi Menhan dan awal-awal jadi presiden, kemana-mana pakai pesawat pribadi beliau kok. PKGRD itu kan pesawat beliau yang kemudian ditulis dengan Republik Indonesia, dan itu pergi-pergi pakai biaya pribadi beliau. Terus apa yang mau diprotes itu apa? Seolah-olah uang 200 juta misalnya per malam itu jadi persoalan yang berat buat Pak Prabowo sehingga harus dibebankan ke negara. Dan kalau ada perayaan ulang tahun, misalnya ada perayaan, nggak ada ulang tahun, nginapnya tetap di situ kok. Dan kebetulan karena nginap di sana ada yang ulang tahun, kan nggak lebih dari 10 orang yang merayakan ulang tahun dengan kue yang sederhana. Kebetulan Betul, di hotelnya betul. tempat nginap presiden, jadi kelihatan mewah. Jadi framingnya merayakan ulang tahun di hotel mewah. Nginapnya di hotel dengan standar presiden. Nginapnya di hotel dengan standar Prabowo Subianto. Kebetulan yang ulang tahun waktu itu adalah Seskap Teddy Betul. Indra Wijaya. Kalau Rizky yang ulang tahun, dirayakannya di situ juga. Kalau kebetulan siapa lagi yang ikut? Misalnya Agung yang ikut dan ulang tahun, ya dirayakannya di situ juga. Jadi nginap di sana bukan dalam rangka merayakan ulang tahun seseorang. Kebetulan ada ulang tahun, dirayakan sederhana di tempat tinggal presiden. Kebetulan hotelnya standarnya beda dengan standar presiden, kita. ya. Gitu. Jadi ya memang cara pandang seperti ini kelihatan lazim dan benar. Padahal banyak salahnya. Karena tidak dipikirkan dengan benar dan tidak diukur dengan ukuran yang benar. Tentu nggak bisa mengukur standar tempat menginap presiden dengan standar kita kebanyakan. Iya, benar. Kalau kita kebanyakan tanpa prosedur keamanan dan protokoler yang ketat, kita bisa lebih bebas menentukan kamar hotel kita. Tapi seorang presiden, dia harus punya standar tertentu. Kalau datang ke sebuah kota, pasti kamar tertinggi dan hotel yang paling bagus di kota itu, di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ini hanya menjelaskan hal yang sederhana aja supaya kita bisa berpikir lebih jernih, kita berpikir lebih tenang, tidak asal tuduh, dan tidak mempertentangkan kelas sosial, dan tidak mengukur baju orang dengan baju kita, tidak mengukur bayang-bayang orang dengan bayang-bayang kita. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Semoga dari 2 cerita sejarah tadi, kalau kita mau membuka-buka bacaan, mungkin banyak lagi contoh yang bisa kita sampaikan untuk menggambarkan bahwa seringkali sebenarnya tuduhan versi netizen, tuduhan versi social justice warrior, Waduh, tuduhan SJW nggak tuh? versi media itu hanya tuduhan karena pikirannya pendek. Karena tidak melihat apa yang ada di balik Pikirannya pendek. sebuah tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Presiden pergi ke luar negeri katanya jalan-jalan. Pernah nggak lihat presiden jalan-jalan? Sadar nggak kita bahwa negara kita jauh lebih mending dibandingkan negara lain di saat perang ini dari sisi ketersediaan energi. Betul, betul. Presiden pergi-pergi itu dengan biaya dia pribadi yang mungkin nggak dihitung, nggak diklaim ke negara,
untuk menjamin energi kita tetap tersedia. Biar di rumah Anda tetap ada LPG, biar BBM kendaraan Anda tetap bisa diisi, biar kendaraan umum bisa tetap jalan mengangkut Anda dari rumah ke tempat kerja. Itu pengorbanan dan perjalanan yang dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan, seorang kepala negara untuk menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya di dalam negeri. Kalau dituduh macam-macam, kalau saya sih sedih. Walau-alam bagaimana perasaan Pak Prabowo dituduh macam-macam ketika beliau melakukan perjalanan untuk menyelamatkan kehidupan bangsanya dalam negeri. Silakan pikirkan. Terima kasih. Keren Sampai jumpa lagi. banget Bang Hasan Nasbi ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP kembali sebut Jokowi adalah pengkhianat. Ucapan ini datang langsung dari politikus PDIP Guntur Romli. Wow, Dia pengkhianat menilai bahwa katanya. Joko Widodo punya pola melukai orang-orang yang berjasa dalam perjalanan politiknya. PD Perjuangan sudah tutup buku dengan Pak Jokowi. PDIP tidak mau lagi membahas dan dikaitkan dengan Jokowi, ucapnya. Tapi kesan dari pernyataan Pak JK, Jokowi itu memang berkhianat dan melukai orang-orang yang berjasa besar padanya, lanjutnya. Lah tadi bukannya bilang PDIP tidak mau membahas lagi Jokowi ya? Kok ternyata kemudian malah membahas Jokowi panjang lebar? Tapi oke lah, kita abaikan saja ketidakkonsistenan ini. Yang jadi inti dari komentar Guntur adalah soal apa yang disebutnya sebagai pengkhianatan Jokowi. Guntur bahkan menyebut daftar panjang nama yang dianggap berjasa, tapi kemudian ditinggalkan Jokowi. Mulai dari Megawati Soekarno Putri, Hasto Kristianto, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, lantas ada pula Tri Risma Harini, Andika Perkasa, FX Hadi Rudiatmo, sampai Basuki Cahayapurnama. Narasinya bahkan diperluas keluar PDIP seperti Anies Baswedan dan Tom Lembong. Nama-nama yang saya sebut itu semua berkontribusi besar terhadap karir Jokowi, tapi apa balasannya? Pengkhianatan yang menyakitkan, ujar Guntur. Apa bentuk pengkhianatan Jokowi? Guntur tidak memberi penjelasan. Tapi barangkali kita memang tidak perlu meminta PDIP memberi penjelasan. Yang penting, Jokowi, kata PDIP, adalah pengkhianat. PDIP mendorong satu persepsi, Jokowi naik karena banyak pihak, tapi setelah sampai di puncak, relasi politiknya satu persatu dirusak. PDIP nampaknya bicara begini karena tersulut oleh pernyataan Yusuf Kala. JK kan secara terbuka ngomong soal perannya dalam karier Jokowi. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya yang bawa, ucap JK. Dia juga cerita bagaimana dirinya meyakinkan Megawati untuk mengusung Jokowi di Pilkada DKI 2012. Ibu, ini calon baik orang PDIP. Akhirnya beliau setuju menangnya. Bahkan JK menegaskan, Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur, mana bisa jadi presiden? Dari sinilah PDIP kemudian seperti mendapatkan amunisi untuk memperkuat narasi mereka. Tapi apa perlu rakyat Indonesia terus berusaha dibohongi dengan label Jokowi pengkhianat? Jokowi memang didukung banyak pihak di awal, itu nggak bisa dibantah. Jokowi memang semula menjadi bagian dari PDIP, tapi belakangan berseberangan dengan PDIP. Tapi dalam politik, aliansi itu bukan sesuatu yang statis. Relasi bisa berubah karena kepentingan, strategi, atau arah kebijakan yang sudah tidak lagi sejalan. Dan itu hal yang sangat normal dalam sistem demokrasi. Kalau semua perubahan relasi disebut pengkhianatan, maka banyak sekali politisi yang juga bisa kena label yang sama. Bahkan kalau memakai logika yang sama, kita juga bisa balik bertanya sama politisi PDIP yang mengeluarkan statement ini, Guntur Romli. Guntur dulu adalah loyalis yang mendukung Jokowi selama 10 tahun penuh. Tapi sekarang dia menjadi pengkritik utama Jokowi. Apakah itu juga bisa disebut pengkhianatan? Dan juga harus diingat bahwa faktanya Jokowi tidak pernah meninggalkan PDIP. Jokowi keluar dari PDIP karena dipecat dari PDIP pada Desember 2024. PDIP memecat Jokowi karena sang Presiden RI ke-7 itu dianggap tidak mendukung Ganjar Pranowo. Dan Jokowi tidak mendukung Ganjar karena Ganjar dianggap bukan pemimpin yang ideal, memimpin Indonesia ke depan. Jadi, gimana ceritanya Jokowi mengkhianati PDIP? Disinilah pentingnya membedakan antara loyalitas personal dan keputusan politik. Seorang pemimpin tidak selalu bisa mempertahankan semua relasi, apalagi kalau harus mengambil keputusan yang berdampak luas.
Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Seskap Teddy atau Letkol Teddy sudah menjadi sasaran antara untuk mendelegitimasi ataupun menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Setelah sasaran antara Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran gagal, sekarang muncullah nama Teddy. Dan isu yang menyasar Letkol Teddy belakangan ini itu sangat luar biasa, teman-teman. Dan isunya sangat-sangat sensitif. Yang pertama, Letkol Teddy katanya ditampar oleh Panglima Kopassus. Ini nggak main-main nih, Jenderal Bintang 3 versus orang dekat Presiden. Isunya sangat sensitif, tapi ini sudah diklarifikasi oleh Kopassus kalau ini berita hoax, kejadiannya tidak benar. Ya tujuannya apa? Untuk mendelegitimasi Presiden Prabowo. Yang kedua, isu mengenai Letkol Teddy dirayakan ulang tahunnya di sebuah hotel mewah di luar negeri menggunakan uang negara. Waduh, ini isu yang paling murahan yang pernah saya dengar. Presiden Prabowo ini kan sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri. Dan hotel presiden ya standarnya seperti itu. Dan kebetulan ya Letkol Teddy ulang tahun, makanya dirayakan. Dan kalau kalian perhatikan, Presiden Prabowo ini sejak beliau belum menjadi Menhan, sejak belum menjadi presiden, beliau sangat perhatian terhadap aspri-aspinya ataupun orang terdekatnya. Dan kalaupun waktu itu yang ulang tahun Agung, ya pasti Agung dirayakan juga, bukan cuma Letkol Teddy. Dan ini hal yang biasa di dalam kehidupan Presiden Prabowo. Jadi jangan mudah terframing oleh isu-isu miring di luar sana, teman-teman. Kita harus pandai memilah informasi. Dan yang terakhir, kalau kalian ingat, Letkol Teddy di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo sampai sekarang, beliau selalu menjadi rebutan emak-emak, rebutan anak sekolah, rebutan warga. Kalau presiden melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Walaupun sekarang sudah imbang ya. Kalau awal-awal kadang Pak Prabowo itu ngomong gitu. Kok yang tepuk tangannya banyak cuma Teddy? Kok yang dikerumuni Teddy? Nah, dan kadang Teddy dijadikan samsak oleh Pak Prabowo. Biar Pak Prabowo tidak dikerumuni orang. Jadi yang jadi sasaran itu ya Letkol Teddy. Dan begitulah masyarakat sangat senang dan suka kepada Letkol Teddy, teman-teman. Jadi jangan mudah terframing oleh isu-isu miring di luar sana. Dan tadi mengenai pencalonan Pak Jokowi ataupun yang membawa Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, yang sudah dijawab juga oleh Pak Jokowi. Ya, kita bisa dengarkan cerita dari Rasman tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.